Jaga omongan kamu. Jangan sampai terdengar oleh orang tua kamu. Baru sehari menikah, masa iya kamu ingin berpisah? Ucap Reval berusaha menenangkan gadis cantik itu. Biarin ajalah, aku gak peduli. Ucap Arfah kesal. Arafah merasa heran dan bingung sendiri. Tiba-tiba suaminya memberikan uang banyak. Bahkan memberikannya untuk preman-preman yang dia pekerjakan. Bukan tanpa alasan. Dia melihat Reval hanya seorang pengangguran belaka. Sejak lelaki itu memutuskan untuk tinggal di desanya, Reval tak ubahnya menjadi magnet yang menarik kumpulan preman desa. Di siang hari, mereka berkumpul di warung kopi favorit mereka. Tertawa riuh, menciptakan suara yang bahkan membuat warga desa merasa terganggu. Di malam hari, mereka berkelana di jalanan kampung, berkumpul-kumpul sambil merokok dan bergadang hingga malam. Hal itu sering sekali didengar Arafah. Arafah jadi merasa sangat menyesal. Seharusnya dia rela dinikahkan dengan lelaki tua itu. Setidaknya lelaki itu mengerti agama dan mungkin saja bisa kambing Arafah untuk lebih memahami tentang agama. Daripada Reval ajak salat saja susah. Seharusnya aku mengikuti omongan Abi. Seharusnya aku gak nolak dinikahkan dengan Haji Idrus. Ucapnya lirih sambil menyeka air matanya. Hal itu terdengar oleh Reval. Hatinya berdesir panas mendengarnya. Dengar ya, Arafah. Kalau kamu menyesal menikah dengan aku gak keberatan kalau kamu ingin pisah, silakan saja. Kalau itu yang kamu inginkan, aku tidak akan mencegahnya. Kamu juga belum terlambat bila memang ingin dinikahi oleh kakek itu, silakan saja. Arafah semakin naik pita mendengar ucapan Reval. Ya enggak semudah itu, Bang. Pernikahan kita udah terlanjur kayak gini. Enggak akan mungkin baru nikah sehari kita pisah. Kan, lebih baik abang jujur abang dapat uang sebanyak itu dari mana. Enggak akan mungkin orang pengangguran kayak abang bisa punya banyak uang. Kecuali dengan melakukan kejahatan. Abang kok bisa setega itu sih mau mempermalukan aku dan menyeret aku ke dalam kehidupan abang yang kelam itu. Kalau memang abang sudah mencuri sebaiknya secepatnya uang itu kembalikan. Lebih baik abang kerja yang halal. Walaupun misalnya abang hanya bekerja sebagai buruh tani. Setidaknya yang didapatkan itu adalah rezeki yang berkah walau hanya sedikit. Daripada uang sebanyak itu hasil menjarah harta orang lain. Cukup Arafah, kalau kamu tidak mau menerima uang ini, kamu jangan seenaknya berbicara dan menuduh sembarangan. Aku juga tidak akan memaksa kalau kamu tidak ingin menerimanya. Ucap Reval meninggikan suaranya. Kalau gitu abang jelaskan dari mana abang mendapatkan uang sebanyak itu. Jangan bilang itu hasil main togel. Tuduh Arafah. Reval sangat geram mendengar tuduhannya, namun dia juga tak bisa menjelaskannya. Karena pasti istrinya itu tak akan mempercayainya. Kamu gak perlu tahu dari mana. Itu bukan urusan kamu. Kehidupan aku dan apapun tentang aku kamu gak perlu tahu. Ucap Reval ketus kemudian dia meninggalkan Arafah. Dia melenggang pergi diikuti tatapan sedih istrinya. Malam yang sejuk dengan sinar bulan purnama menyoroti warung kopi. Menemani Reval yang asyik menghitung lembaran uang yang ditolak mentah-mentah oleh Arafah. Dia tampak tersenyum, menikmati aroma kopi hitam yang ada di hadapannya. Wajahnya tampak tenang, bagaikan permukaan air danau yang tak terusik. Uang, hanya sekadar alat untuk bertahan hidup, tidak lebih. Tumben bos ikut nongkrong di mari? Ini kan masih hari pernikahan bos. Emangnya Neng Arafah ngizinin bos ada di sini? Tanya Grandong. Masa baru semalam udah lemah bos? Tawar Yu Bopeng, si kepala pelontos dengan jambul pirameng, memecah kesunyian malam. Grandong, pria jambrik bertampang seram, dan Ye, pria kurus kering, ikut tertawa. Mereka adalah kawan preman yang menurut Reval cukup menyenangkan, berbagi suka dan duka di jalanan. Tapi malam ini, di balik tawa dan canda itu, ada kekesalan mendalam yang tertanam di hati Reval. Reval meraih rokoknya, menyalakannya dan menarik napas panjang. Dalam kepulan asap yang memudar, dia merenung. Arafah, gadis yang baru beberapa hari menjadi istrinya, sudah mempertanyakan sumber uangnya. Gadis yang memaksanya untuk pura-pura menjadi calon suaminya. Lalu akhirnya tiba-tiba mereka dinikahkan dan sekarang ingin berpisah dengannya. Reval menundukkan kepala, tersenyum getir. Hatinya seakan ditusuk. Rasa sakit itu perlahan merambat ke seluruh tubuhnya.
Entah mengapa dia merasa bahwa di dunia ini tak ada orang yang menginginkannya. Dia mengetuk cangkir kopinya, menatap para preman yang kini tengah asyik berkelakar. Mereka mungkin para preman, tapi mereka adalah keluarganya. Dan Arafah, dia adalah dunia barunya. Hei, bos, mikirin apa sih kok malah ngelamun? Grandong menepuk bahu Reval, membuat Reval tersadar dari lamunannya. Aku hanya... Reval menghela napas, matanya tertuju pada lembaran uang di tangannya. Aku hanya preman yang tak punya masa depan, Grandong. Jawab Reval pelan. Suaranya serak, penuh penyesalan. Pada akhirnya, Reval memutuskan untuk menyetujui keputusan Arafah. Dia merasa tak enak hati berada di lingkungan agamis keluarga Arafah. Dia hanyalah preman yang tak pantas berdiri di samping Arafah. Malam itu, dalam hatinya, Reval berbisik. Sepertinya nggak ada gunanya juga harus bertahan dan pura-pura menjadi suaminya selama 3 bulan. Lebih baik aku pergi saja dari desa ini. Dia tak seharusnya menolongku, seharusnya dia membiarkan aku mati waktu itu. Padahal aku merasa dibutuhkan dan aku merasa sedikit punya semangat untuk hidup saat aku berada di dekatnya. Ungkapnya penuh sesal dari suara hatinya yang paling dalam. Sementara itu, Arafah terdiam di dalam kamar yang sederhana. Lampu malam menyoroti wajah cantiknya yang tampak sedih. Air mata masih basah di pipinya, menandakan betapa kerasnya ia berusaha menahan tangisnya. Arafah menangisi semua yang terjadi dirinya saat ini, sambil memegang foto seorang lelaki yang begitu didambakan. Seandainya Mas Idam ada di sini, kejadian ini gak akan mungkin menimpa aku. Kenapa sih Mas tiba-tiba ngilang gak ada kabar? Aku harap Mas cepatnya bisa kembali dan aku pergi dari tempat ini. Aku benar-benar sudah tidak tahan dengan keadaan ini. Harus menikah dengan lelaki begajulan itu demi menghindari perjodohan. Ucapnya sambil terisak. Ya Allah, hamba mohon agar hamba secepatnya dipertemukan dengan lelaki yang hamba cintai. Lelaki yang akan menuntun hamba untuk selalu berada di jalanmu. Lelaki yang akan menjadi imam hamba yang kelak akan hamba ke surgamu. Lantunan doa itu dia panjatkan dalam hati sambil mendekap foto lelaki itu di dadanya. Ida merupakan lelaki yang sangat dicintainya. Dia adalah kakak kelasnya yang dikenal begitu santun dan agamis. Dia adalah putra seorang ustadz ternama di desa itu. Kini lelaki itu sedang menempuh pendidikan di Mesir. Idam sudah berjanji, sekembalinya dari Mesir lelaki itu akan melamarnya, namun sayangnya, kini mereka kehilangan kontak. Lelaki itu tak pernah menghubunginya lagi. Biasanya Idam rajin memberikan kabar walau tidak setiap hari. Namun sekarang dia tak tahu bagaimana kabarnya lagi. Ingin bertanya pada keluarganya, Arafah tak berani. Apalagi mereka juga masih kerabat dekat Haji Idrus. Sedang asyik bersedih, tiba-tiba saja uminya masuk ke kamarnya, menatap Arafah dengan prihatin. Kamu bertengkar dengan suamimu, Fah? Tanya Umi yang kemudian duduk di sampingnya sambil membelai kepalanya di balik kerudungnya. Arafah menggeleng sambil mengusap air matanya. Dia tak ingin uminya melihatnya sedang bersedih seperti itu. Umi, lihat tadi suamimu pergi. Umi tidak sengaja mendengar pertengkaran kalian. Ucapnya. Dengar, Fah, jangan semudah itu mengucapkan perpisahan. Tidak baik. Ucap Umi lembut. Suka tidak suka sekarang lelaki itu suamimu. Berlemah lembut padanya. Dia imammu sekarang. Ajak dia dalam kebaikan. Umi khawatir kalau suamimu kebanyakan ongkrong sama preman-preman yang tadi. Ajak kembali suamimu, Fah. Sebentar lagi azan Isya. Beberapa kali Abi menanyakan suamimu agar dia ikut salat dan berjamaah di masjid. Dakwahi suamimu dengan pelan-pelan. Beri pengertian dengan lemah lembut. Jangan biarkan suamimu kembali bergaul dengan orang-orang yang akan menyeretnya ke dalam keburukan. Ucap sang Umi menasehati. Ya udah, nanti aku suruh abang buat ikut sholat di masjid. Mi, ucapnya. Suaranya terdengar sengau karena banyak menangis. Jangan nanti. Sekarang kamu susulin aja suamimu. Jangan dibiarkan kumpul sama orang-orang itu. Apalagi maghrib-maghrib. Pamali. Ucap Umi. Duh, udah kayak disuruh nyusulin bocah. Bang Reval dah tua Umi. Masa aku harus nyusulin segala? Malu. Ujarnya lagi. Lebih malu lagi kalau suamimu deket Mia sama preman. Gak ibadah. Jauh dari Allah. Dah sana. Fah. Titah Umi. Mau tak mau Arafah pun melangkahkan kalinya mencari keberadaan Reval.
Arafah menelusuri jalan desa dengan senter di tangannya. Untung saja suaminya itu tidak nongkrong jauh-jauh. Dia dan teman-temannya tampak asyik nongkrong di pos ronda, sehingga Arafah tak perlu repot-repot mencarinya ke sana kemari. Kedatangannya langsung disadari oleh salah satu preman. "Tuh bos, baru aja diomongin, Ayang Mbeb dah nyusulin aja kemari," ucap Ye sambil menunjuk Arafah dengan dagunya. Reva langsung menatap ke arahnya. Untuk apa dia datang ke sini? Gumamnya dalam hati. Aduh, baru juga nongkrong beberapa menit di sini, dah disusulin. Mentang-mentang pengantin baru. Tuh bos, nyonya dah nyusulin tuh, pasti minta jatah. Bos, gas terus bos, jangan kasih kendor. Celetuk Jambrong. Maghrib sudah nongkrong di sini. Sudah tahu banyak syaiton yang berkeliaran. Ayo pulang. Pekik Arafah, tak mempedulikan tatapan para preman itu yang menatapnya dengan kagum. Sementara Reva tampak asik ngudut sambil menyeruput kopinya. Dia tampak mengabaikan Arafah. "Abang dengar enggak? Ayo pulang sekarang," tegas Arafah sambil menatapnya dengan marah. "Udah bos, pulang sana, jangan bikin istrinya nungguin." "Kasihan bos, lagian di malam pertama kok malah ditinggal-tinggal sih bos. Kalau saya dulu 7 hari 7 malam gak keluar-keluar kamar bos." Timpal Bopeng. "Ngapain gak keluar kamar 7 hari 7 malam? Peng, kelonan?" tanya Grandong. "Bukan, ditagi debt collector hahaha." Mereka langsung tertawa-tawa. Reval pun ikut menyunggingkan senyumnya. Namun Arafah tampak kesal. Dia segera menarik tangan Reval untuk pergi dari sana. Reval memandang tangan yang digenggam gadis itu. Dia tak menyangka Arafah akan berani melakukannya. Mau tak mau Reval pun menuruti keinginannya. "Ngapain sih disusul-susulin segala kayak anak kecil aja? Bukannya tadi kamu bilang katanya pengen pisah? Sekarang baru nongkrong bentar aja udah disusulin?" tanya Reval. "Jangan banyak tanya. Iya, aku memang belum pengen pisah sama abang. Aku berubah pikiran. Sekarang abang pergi sholat sana. Enggak enak sama Abi nanyain abang terus. Please jangan nolak terus. Pakai sarung dan baju koko ini. Terus pergi ke masjid. Setelah ini kita makan bareng-bareng." Kali ini Reval tak menolaknya. Dia bergegas memakai sarung dan baju koko yang diberikan Arafah. Walau tampak kekecilan di tubuhnya tetap dipakainya. "Pakai peci ini, bang, biar tambah ganteng," ucap Arafah sambil memberikan peci hitam untuknya. "Tidak usah pakai itu, aku kelihatan seperti bapak-bapak," ujarnya menolak. "Kan emang udah bapak-bapak, udah nggak usah ngeyel. Biar tambah keren." Arafah berinisiatif untuk memakaikannya. Sampai berjinjit di depannya, membuat tubuh mereka saling mendekat, saling memandang satu sama lain.